Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas 436, yang beranggotakan saya sendiri, Alfia Eka Sulistiawati, nomor absen 08, kemudian Falihatul Haniah, nomor absen 19, dan kemudian Rifki Nur Hakim, nomor absen 33. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah dari pelepasan dan penghapusan aset tetap. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu menerapkan akuntansi aset tetap termasuk penyesuaian aset tetap. Yang kedua adalah mampu menjelaskan mengenai macam-macam pelepasan aset tetap, jual, ditukar, dihibahkan, hilang. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan jurnal standar pelepasan aset tetap seperti dijual, ditukar, dihibahkan, dan hilang. Nah, penghentian dan pelepasan aset tetap ini lazimnya disebut sebagai pemindah tanganan. Nah, pemindah tanganan ini itu ada beberapa cara, yaitu dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan PMN atau PMD, penyertaan modal. Nah, kita tahu bahwa ketika suatu aset itu dipindah tangankan, maka otomatis itu harus dikeluarkan dari neraca. Nah, ketika dilepas melalui penjualan, aset tetap tersebut akan dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan. Kemudian, ketika dihibahkan, itu akan dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkannya BAST atau berita acara serah terima hibah. Kemudian, apabila aset tetap yang dipindah tangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara atau daerah akan dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara atau daerah. Gitu. Nah, suatu aset itu dieliminasi dari neraca itu ketika dilepaskan, yaitu pelepasan tadi, atau bila aset tersebut secara permanen dihentikan. Ada beberapa sebab nanti. Kemudian jika dirasa aset tersebut tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang, gitu. Nah, penghentian atau pelepasan aset ini itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau di CALK, gitu. Nah, kali ini kita akan masuk ke penghentian penggunaan aset tetap. Nah, sebuah mobil itu dibeli pada tanggal 1 Maret 2006 dengan harga 200 juta. Rusak berat tertimpa runtuhan bangunan karena bencana alam gempa bumi pada bulan Agustus 2009. Pada bulan Agustus 2009 telah ada penetapan bahwa mobil yang rusak berat tersebut dihentikan dari penggunaan aktif untuk selanjutnya diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 10 Oktober 2009 telah diterbitkan penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BUMN BUMD bahwa mobil yang telah rusak berat tersebut dapat dikeluarkan dari neraca. Nilai buku mobil pada saat kena gempa bumi adalah sebesar 80 juta. Nah, di sini diketahui ya, 1 Maret 2006 itu merupakan tanggal perolehan mobil. Harga perolehannya adalah sebesar 200 juta. Nah, pada akhir Agustus 2009 itu sudah ada penetapan bahwa mobil yang rusak tersebut dapat dihentikan untuk penggunaan aktif. Maka kita bisa mereklas mobil tersebut ke aset lainnya. Nah, 10 Oktober 2009 itu sudah diterbitkan penetapan untuk melakukan pengeluaran mobil tersebut dari neraca. Nah, diketahui pula book value mobil tersebut pada saat gempa bumi itu sebesar 80 juta. Nah, berarti jurnal yang harus kita buat adalah seperti ini. Yang pertama, jurnal pada tanggal 30 Agustus 2009, yaitu melakukan reklas sesuai dengan nilai tercatatnya.
Nah, neraca ini adalah sebesar 80 juta. Berarti ketika harga perolehannya 200 juta dan nilai tercatatnya 80 juta, maka akumulasi penyusutan aset tetapnya adalah sebesar 120 juta. Berarti jumlahnya adalah aset lainnya, akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan dan mesin, dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Lalu pada tanggal 10 Oktober itu pada saat melakukan pengeluaran dari aset lain tersebut dari neraca, jurnalnya adalah beban operasional sebesar book value, akumulasi penyusutan aset lainnya pada aset lainnya. Lalu penghentian aset tetap dari penggunaan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di contoh soal, ketika penghentian aset tetap dari penggunaan, kita perlu menjurnal seperti ini: akumulasi penyusutan aset tetap pada aset tetap, aset lainnya pada akumulasi penyusutan aset lainnya. Selanjutnya adalah penggunaan kembali aset tetap. Nah, apabila aset lainnya tersebut, aset tetap tersebut yang udah direkas ke aset lainnya itu kita ingin menggunakan kembali, maka kita perlu balik jurnal, yaitu seperti berikut: akumulasi penyusutan aset lainnya pada aset lainnya, aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, berarti kita ini ya melakukan reclass dari aset lainnya ke aset tetap. Lalu yang selanjutnya adalah penghapusan aset tetap. Nah, penghapusan aset tetap itu kan dia ketika ada dua syarat: aset yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional dan aset tetap yang dinyatakan hilang. Nah, jumlahnya bagaimana? Yaitu aset tetap yang digunakan dalam operasi pemerintah pada aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap yang digunakan dalam operasi pemerintah. Nah, aset tetap yang digunakan dalam operasi pemerintah itu merupakan termasuk dalam aset lainnya dan dilaporkan dalam neraca. Nah, selanjutnya apabila aset tetap yang digunakan dalam operasi pemerintah tersebut sudah tidak memiliki masa manfaat, misalnya sudah rusak berat, maka kita perlu melakukan pelepasan aset tetap secara permanen, yaitu mengeluarkannya dari neraca. Berarti jumlahnya adalah beban kerugian pelepasan aset pada aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah, lalu akumulasi penyusutan aset tetap yang digunakan dalam operasi pemerintah pada beban kerugian pelepasan aset tetap. Nah, berarti kan seperti contoh soal yang sebelumnya, beban kerugian pelepasan aset itu merupakan sebesar book value-nya, gitu. Nah, ini adalah transaksi BPBDS. Nah, transaksi BPBDS adalah proyek pemerintah yang didanai oleh APBN yang telah diserah terimakan kepada BUMN untuk mendukung kegiatan operasional BUMN serta tercatat dalam neraca BUMN, tetapi belum ada penetapan status dari proyek pemerintah tersebut kepada BUMN. Nah, jadi BPBDS itu sebenarnya adalah bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Jadi dia itu aset yang berasal dari APBN. Nah, itu dia telah dioperasikan atau digunakan oleh BUMN berdasarkan BAST dan masih tercatat oleh KL. Aset BPBDS diperoleh melalui anggaran belanja KL dan ditujukan sebagai penyertaan modal pada BUMN. Aset tersebut berstatus BPBDS karena aset tersebut itu sudah digunakan atau sudah dioperasikan gitu oleh BUMN, tapi belum ditetapkan sebagai penyertaan modal melalui peraturan pemerintah. Nah,
Ini merupakan jurnal dari BPPDS. Sebenarnya bagaimana? Nah, BPPDS ini bisa juga direvaluasi pada 31 Desember. Sebenarnya ini adalah ketika dia mengurangi. Jadi ketika book value, ketika fair value-nya itu kurang dari book value-nya. Ketika fair value-nya itu kurang dari book value-nya. Sebenarnya bagaimana? Ini koreksi aset merevaluasi pada aset tetap, akumulasi penyusutan pada aset tetap. Lalu ketika dia menambah BPBDS atau ketika fair value itu lebih dari book value-nya, sebenarnya adalah investasi atau PNM pada ekuitas. Nah, ketika dia mengurangi atau menambah, itu dia selisihnya itu ada di akun ekuitas. Jadi ekuitas di sini atau koreksi aset non-revaluasi ini itu merupakan selisih antara fair value dan book value. Untuk pelepasan aset tetap yang pertama kita bahas itu adalah pertukaran aset. Nah, di sini ada dua cara kita menilai dari aset yang diperoleh dari pertukaran aset tersebut. Yang pertama, apabila aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa, yaitu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh tersebut. Nah, kemungkinan kedua yaitu suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, memiliki manfaat yang serupa, memiliki nilai wajar yang serupa. Nah, maka aset tersebut bisa kita catat sebagai sebesar carrying amount-nya aset tetap yang telah kita lepas sebelumnya. Untuk jurnalnya sendiri, itu sama seperti jurnal pengadaan atau perolehan aset tetap pada umumnya. Dengan catatan, aset tetap yang lama sudah kita hapuskan. Kemudian untuk pelepasan aset yang kedua, itu adalah transfer keluar. Nah, transfer keluar itu apa? Transfer keluar adalah pengiriman atau penyerahan aset tetap atau aset lainnya ke entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan terkonsolidasi, baik pada tingkat bawah antar satker dalam satu KL atau tingkat atas antar satker dan antar KL. Gitu. Untuk jurnalnya sendiri itu kita hanya mencatat di buku besar akrual, yaitu kita mendebit transfer keluar dan mengkredit aset tetap, kemudian kita mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit transfer keluar. Lanjut, untuk pelepasan yang kedua yaitu ke penjualan aset. Nah, penjualan aset ini udah sangat familiar ya di telinga kita, yaitu ada dua macam atau dua keadaan. Yaitu yang pertama, ketika kita menjual aset tersebut dan kita mendapatkan gain atau untung. Dan yang ketiga, ketika kita menjual aset dan kita loss atau rugi gitu. Nah, yang pertama ketika kita menjual aset dengan keuntungan. Nah, untuk di jurnal akrualnya kita mendebit akumulasi penyusutan aset tetap diterima dari entitas lain, dan kemudian kita mengkredit surplus kegiatan non-operasional pelepasan aset tetap, surplus ya karena kita untung. Kemudian kita juga mengkredit aset tetapnya. Nah, kemudian kita pada jurnal kasnya kita mendebit diterima dari entitas lain dan kita mengkredit pendapatan PNBP, penjualan aset tetap. Nah nilai ini sebesar dari kas yang kita dapatkan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika kita mengalami kerugian, yaitu kita mendebit akumulasi penyusunan aset tetap diterima dari entitas lain, kemudian defisit karena kita rugi, kegiatan non-operasional pelepasan aset tetap, dan kemudian aset tetapnya kita kredit. Nah, untuk di jurnal kasnya sama seperti tadi, yaitu diterima dari entitas lain pada pendapatan PNBP. Nah, ini ada contoh soalnya ketika penjualan untung dan penjualan rugi. Untuk penjualan untungnya,
pada tanggal 10 Januari 2020, Satker menjual mobil dinas sebesar 550 juta, harga perolehannya 800 juta, dan akumulasi penyusutannya 280 juta. Nah, ini pada tanggal 10 Januari. Nah, untuk jurnal kasnya itu diterima dari entitas lain pada pendapatan PNBP sebesar 550 juta. Nah, ini sebesar kas yang kita terima. Kemudian untuk di buku akrualnya, kita mendebit akumulasi penyusutan dan diterima dari entitas lain. Kemudian kita mengkredit surplus kegiatan non-operasional dan mengkredit atau menghapuskan aset tetapnya ini tadi, yaitu sebesar nilai perolehannya 800 juta. Nah, otomatis kita mendapat gain senilai 30 juta dan kita catat sebagai surplus. Kemudian untuk rugi, Satker menjual mobil dinas seharga 505 juta. Harga perolehannya 800 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 280 juta. Nah, ini pada jurnal kasnya kita mendebit dedel, kemudian kita mengkredit pendapatan PNBP sebesar 505 juta, yaitu sebesar kas yang kita terima. Nah, kemudian untuk jurnal akrualnya kita mendebit akumulasi penyusutan, diterima dari entitas lain, dan kemudian defisit kegiatan non operasional. Kemudian kita mengkredit aset tetap, menghapuskan aset tetapnya tadi. Nah, karena yang kita lepas itu aset senilai 800 juta dan akumulasi penyusutannya 280 juta dan yang kita terima kasnya hanya 505 juta, otomatis kita defisit atau kita mengalami loss sebesar 15 juta. Oke, selanjutnya saya Rifki di sini akan melanjutkan pemaparan dari teman-teman sebelumnya terkait dengan pelepasan dan penghapusan aset tetap. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan subbagian aset tetap hilang dan hibah. Untuk yang pertama, kita bahas terkait dengan aset tetap yang hilang. Nah, untuk aset tetap yang hilang, itu harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya surat penetapan hilangnya aset tetap oleh pimpinan entitas yang bersangkutan. Dalam artian, ketika ada aset tetap yang hilang, tidak serta-merta langsung dihapuskan pada hari itu juga, namun menunggu sampai terbitnya surat penetapan aset tetap hilang. Ya kan? Nah, selanjutnya akan diproses, akan dilihat apakah ada unsur kelalaian, unsur keteledoran atau tidak. Jika ada, akan ada tuntutan ganti rugi. Jika tidak, ya tidak ada, akan langsung menjadi kerugian atau beban. Nah, untuk aset tetap yang hilang tadi akan dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku, ya kan? Karena katakanlah misal aset tersebut hilang pada tanggal 1 Januari 2018, namun dibeli pada tanggal 1 Januari 2017, ya kan? Berarti otomatis kan sudah ada pemakaian, sudah ada penyusutan, maka yang dihapuskan adalah aset tetapnya sebesar harga perolehan dan akumulasi penyusutannya atau sebesar nilai bukunya itu tadi. Nah, jika ada perbedaan waktu antara penetapan hilangnya aset tetap dengan ada tidaknya tuntutan ganti rugi, maka aset tetap tadi direklas terlebih dahulu menjadi aset lainnya, ya kan? Sambil menunggu adanya proses tuntutan atau tuntutan ganti rugi atau tidak. Jika ternyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tadi akan direklas menjadi piutang tuntutan ganti rugi, karena pegawai yang menghilangkan aset tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian negara atau kantor, atau dalam artian kantor atau satker yang memiliki aset tetap tersebut akan menerima kompensasi dari pegawai tersebut. Nah, namun jika ternyata tidak ada tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut akan direklasifikasi menjadi beban atau kerugian, ya kan? Kita lihat ilustrasi jurnalnya. Nah, untuk ilustrasi jurnal, saat aset tetap dinyatakan hilang, itu kan kita langsung mendebit aset lainnya pada aset tetap. Kenapa? Karena aset tetapnya kita hapuskan sebesar harga perolehan. Aset lainnya kita debit sebesar harga perolehan aset tetap ini. Namun, kita juga harus menghapuskan akumulasi penyusutannya.
atau mereklas juga akumulasi penyusutannya menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya. Akumulasi penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar berapa yang sudah dilakukan penyusutan. Nah, selanjutnya saat terdapat tuntutan ganti rugi atau tidak terdapat tuntutan ganti rugi. Ketika terdapat tuntutan ganti rugi, tadi aset lainnya akan direklas menjadi piutang tuntutan ganti rugi, ya kan? Ini sebesar nilai aset lainnya atau sebesar harga perolehan aset yang hilang. Dan akumulasi penyusutan aset lainnya akan kita debit atau akan kita hapus dan mengkredit piutang tuntutan ganti rugi kalau ada tuntutan piutang ganti rugi. Jadi dalam artian piutang tuntutan ganti rugi akan sebesar nilai buku. Sama halnya ketika tidak terdapat tuntutan ganti rugi, itu kita akan sebesar nilai buku, namun debitnya tidak piutang tuntutan ganti rugi, namun kerugian pelepasan aset karena negara atau kantor atau satker yang bersangkutan tidak mendapatkan kompensasi atau tidak mendapatkan penggantian, makanya diakui sebagai kerugian, di mana menjadi pengurang pendapatan di laporan operasional. Seperti itu. Selanjutnya ada hibah dan rampasan. Nah, untuk hibah dan rampasan, untuk hibah ketika dia pelepasan atau penghapusannya dari neraca, dikeluarkan dari neraca adalah saat BAST atau saat berita acara serah terima hibah. Ketika BAST sudah keluar, maka aset tadi akan dikeluarkan dari neraca. Nah, untuk aset tetap yang diperoleh dari hasil rampasan atau sitaan, ini sedikit tambahan aja, sedikit untuk pengetahuan, itu akan dihapus sebagai pendapatan rampasan. Nah, tadi aset tetap dari hibah, donasi atau rampasan itu apabila nilainya tidak diketahui, karena biasanya tidak diketahui harga perolehannya, maka akan diukur sebesar nilai wajar. Nah, ini sedikit ilustrasinya, sedikit tambahan aja buat pengetahuan teman-teman. Untuk perolehan aset tetap melalui rampasan, itu kita akan mengkredit pendapatan atau akan mengakui sebagai pendapatan, ya kan? Jadi debitnya asetnya, kreditnya adalah pendapatan, sitaan atau rampasan. Untuk besar kasnya tidak ada karena tidak ada transaksi kas. Selanjutnya untuk hibah, ketika ada hibah masuk, ya kan? Hibah masuk, kita langsung debit seperti kayak tadi. Jadi kita langsung debit karena kita mendapatkan asetnya, ya kan? Ini terserah mau persediaan, aset tetap, peralatan, mesin, pokoknya asetnya. Kita kredit hibah langsung yang belum disahkan. Kenapa? Karena untuk hibah perlu pengesahan terlebih dahulu. Jadi pada hibah langsung yang belum disahkan. Nah, ketika tanggal pengesahan hibahnya, ketika pengesahan hibahnya sudah keluar, ya kan, itu maka kita hapuskan hibah langsung belum disahkan tadi pada pengesahan hibah langsung atau ekuitas. Nah, di sini masuk sebagai penambah ekuitas, ya kan. Buku besar kasnya tidak ada karena tidak ada transaksi kas. Untuk hibah keluar itu seperti dengan aset hilang dan tidak ada tuntutan ganti rugi. Kenapa? Karena kan ketika hibah keluar kita memberikan aset secara cuma-cuma, ya kan, dan tidak ada kompensasi yang masuk. Otomatis kita menghapuskan aset tetapnya. Setelah kita kredit, debitnya langsung kerugian pelepasan aset sebagai pengurang pendapatan di laporan operasional. Terus akumulasi penyusutannya kita hapuskan juga pada kerugian pelepasan aset tetap. Jadi kerugiannya ini adalah sebesar nilai buku aset. Selanjutnya ada contoh soal di sini. Pada tanggal 2 Januari 2019, seorang pegawai satker kehilangan sebuah laptop kantor yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harga perolehan 10 juta dengan masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Surat keputusan penghapusan laptop tersebut terbit pada tanggal 4 Januari dan pada tanggal 6 Januari pegawai tanda tangan surat perjanjian ganti rugi sebesar nilai buku laptop tersebut, ya kan, dengan potongan gaji setiap awal bulan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi terlebih dahulu. Kapan aset hilang? Oh, tanggal 2 Januari. Namun suratnya apakah terbit tanggal itu? Oh, tidak. Ya udah, berarti tanggal 2 Januari masih no entry. Oh, surat penetapannya terbit pada tanggal 4 Januari. Ya udah, berarti kita 4 Januari kita jurnal untuk penghapusan asetnya. Nah, seperti tadi ketika tidak ada perbedaan waktu, maka direklas terlebih dahulu ke aset lainnya, ya kan? Aset lainnya pada aset tetap atau peralatan sebesar 10 juta sebesar harga perolehan. Terus kita hapuskan akumulasi penyusutannya. Nah, ini dari mana angka 2 juta? Yaitu karena dia dibeli tanggal 1 Januari 2018 sebesar 10 juta, masa manfaat 5 tahun. Berarti otomatis baru setahun kan?
Berarti 10 juta dibagi 5, 2 juta. Ya udah setahun berarti 2 juta. Yang sebesar 8 juta nih nilai bukunya. Terus, ternyata tanggal 6 Januari ada tanda tangan surat perjanjian ganti rugi. Berarti otomatis ada tuntutan ganti rugi, ya kan? Berarti langsung aset lainnya tadi kita reklas ke piutang tuntutan ganti rugi. Piutang tuntutan ganti rugi sebesar 10 juta, pada aset lainnya sebesar 10 juta, asetnya hilang, ya kan? Terus akumulasi penyusutannya juga kita hapuskan pada piutang tuntutan ganti rugi sebesar 2 juta. Otomatis ini sebenarnya piutang tuntutan ganti ruginya adalah sebesar 8 juta. Seperti itu teman-teman. Untuk buku besar kasnya semua kosong karena tidak ada transaksi, karena belum ada transaksi kas yang masuk. Kesimpulan, untuk penghapusan atau pelepasan aset tetap ada beberapa jenis ya teman-teman. Seperti tadi diantaranya ada 1, dihentikan dari kegiatan operasional, ya kan, direklas ke aset lainnya. Kalau dihapuskan ya nanti dihapuskan aset lainnya tadi. Terus dijual, ya kan, ada kerugian atau keuntungan, dipertukarkan, terus mencatat aset baru, ya kan, sebesar nilai wajar. Terus dihibahkan seperti yang baru saja saya jelaskan, terus dijadikan penyertaan modal negara atau daerah dan hilang. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan teman-teman dan Alfiah dan Hani yang disampaikan terkait dengan penghapusan dan pelepasan aset tetap. Mungkin sedikit ilmu ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sebagai tambahan pembelajaran, sebagai materi pembelajaran, dan kami mengerti bahwa masih banyak kekurangan dan masih banyak koreksi bagi kami. Jadi mohon untuk kekurangan dan hal lainnya bisa dikoreksi dan bisa dimaafkan. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian dari teman-teman. Terima kasih banyak. Sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.